ini kami dari tim PKM VGK Polsek-Mas akan berdiskusi dan sharing-sharing nih tentang salah satu penyakit yang sering terjadi di Indonesia, khususnya yang menyerang saluran pernafasan ya. Nah, apalagi kan tahun kemarin itu viral banget tuh masalah kebakaran lahan yang terjadi di Indonesia yang melibatkan berapa provinsi nggak sih itu? Nah, salah satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu kemarin hampir satu Kalimantan Selatan itu dipenuhi kabut asap nggak sih? Betul, sampai melibatkan provinsi lain kan. Oh iya, benar-benar. Apalagi Kalimantan itu kan daerahnya hutan ya, jadi mudah banget kan terbakar. Nah, tapi yang paling maksudnya selain menyebabkan kebakaran kepada lingkungan, itu kan juga menyerang kita ya sebagai manusia, individu gitu. Nah, itu tuh kemarin dari kabut asapnya nggak sih? Ya, dampaknya dari kabut asapnya bisa. Kabut asapnya sendiri itu kan berasal dari kebakaran lahan kan. Iya, Nah, benar-benar. Kalimantan Selatan itu sendiri kan dipengaruhi oleh lahan gambut namanya, lahan yang mudah sekali terbakar dan Oh, sulit iya. untuk dipadamkan. Iya. Makanya kan tahun kemarin karena kita juga dilanda musim kemarau dengan hujan yang jarang banget, jadi lahannya terbakar. Mudah terbakar. Iya. Seperti itu ya. Benar-benar. Dan kalau nggak salah itu kan lahan gambut itu yang lahan itu sulit nggak sih dipadamkan apinya kalau sudah kebakaran? Betul. Kayaknya ada zat apa gitu di lahan gambutnya itu, jadi memudahkan terkena api, jadi mudah tersulut apinya. Oh, tersulut apinya. Sama ya, kalau nggak salah aku pernah dengar lahan gambut itu juga kalau misalkan sudah kebakaran, itu walaupun kita padamkan dan terlihat sudah padam ya, sudah apinya nggak ada, tapi katanya itu di bawah tanahnya itu masih kayak panas gitu loh, masih ada apinya gitu. Jadi akhirnya apinya itu bisa apa ini? Muncul lagi ke Oh iya betul. Akhirnya kebakarannya terulang lagi seperti itu. Akhirnya kita terkena kabut asap. Benar. Sampai kalau nggak salah kabut asapnya itu membuat sekolah-sekolah itu pada tutup nggak sih? Betul. Saya sekolah juga orang yang kerja kan jadi dari rumah, work from home, akibat kabut asapnya. Iya sih, parah banget sih itu dulu. Nah, kalau misalkan waktu itu ya di Kalimantan Selatan itu sendiri yang paling banyak terkena kabut asap sendiri, pasti banyak ya wilayahnya ya. Nah, itu kan kabut asapnya itu menyebabkan penyakit di saluran pernafasan. Itu penyakitnya apa sih namanya? Nah, penyakit yang di saluran pernapasan akibat kabut asap itu sendiri namanya infeksi saluran pernapasan akut, ISPA. Oh, akut ya? Kupikir atas saluran pernapasan. Nah, jadi banyak yang kita salah paham nih. Saluran ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Akan tetapi, kenapa jadi biasa kita kenal dengan saluran pernapasan atas, infeksi saluran pernapasan atas, karena yang terkena dari gejala ISPA itu sendiri meliputi saluran pernapasan bagian atas. Iya, jadi maksudnya ISPA itu sendiri artinya infeksi saluran pernafasan akut. Namun gejalanya itu melibatkan terinfeksinya saluran pernafasan atas, begitu ya? Oh, jadi ada beberapa orang yang kayaknya miskomunikasi ya terkait ISPA ini, ada yang nyebutnya atas, ada yang nyebutnya akut. Ternyata seperti itu loh penjelasannya. Iya. Terus juga kalau misalkan ISPA ini berkembang itu menyebabkan komplikasi berupa apa ya? Kalau nggak salah, kalau ISPA berat itu bisa jadi pneumonia. Oh, pneumonia. Iya. Nah, kalau misalkan di Kalimantan Selatan itu sendiri kan banyak yang terdampak ISPA, terus berkembang jadi pneumonia. Kira-kira di mana ya yang paling sering terdampak itu? Daerah mana di Kalimantan Selatan yang sering terdampak? Yang sering kalau dari data yang saya dapat itu dari Gambut, kemudian Sungai Tabuk, Martapura Barat gitu. Oh, kira-kira berapa ya orang yang terkena? Penasaran. Jadi pada tahun 2023 nih, di mana kita lagi gempar-gemparnya kabut asap, jadi ISPA dan pneumonia itu sendiri itu
wilayah Puskesmas Martapura Barat itu kasusnya bisa mencapai 300 sampai 400 kasus setiap bulannya. 300 sampai 400 kasus setiap bulan. Kalau nggak salah itu kebakaran lahannya itu berapa bulan nggak sih? Iya, dari awalnya kan dari Agustus kan, karena kita mulai kemarau, jarang iya, hujan. Itu sampai akhir Desember. Sampai akhir Desember. Dan satu bulannya itu orang yang terdampak ISPA 300 sampai 400 orang. Wah, parah banget sih. Berarti itu kira-kira totalnya berapa ya? Ribuan nggak sih, Bang? Iya, sampai 3.800-an. Apalagi di bulan November. Betul-betul. Jadi kalau misalkan untuk ISPA sendiri kan waktu itu pasti viral banget ya, dan pastinya pemerintah juga berupaya banget tuh bagaimana sih cara penanganan orang-orang yang terdampak kabut asap ini. Nah, dari upaya pemerintah di Kalimantan Selatan itu sendiri seperti apa ya kira-kira? Kalau upaya yang aku tahu ya dari Dinas Kesehatan itu bagikan masker gitu. Membagikan masker. Oh, itu sebagai bentuk upaya pencegahan ya? Betul-betul. Agar tidak terhirup asapnya kan. Jadi di saat masker itu sendiri dibagikan, maka wajib untuk dipakai maskernya baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar itu sendiri juga melakukan orasi untuk memakai masker, untuk terus memakai masker ketika polusi sedang lagi marak-maraknya nih. Biasanya dari Dinas Kesehatan itu sendiri melakukan di persimpangan jalan, di lampu-lampu merah, diorasikan, tetap memakai masker gitu. Iya, betul. Kalau dinas kesehatan sendiri kan itu kan mencakup beberapa wilayah. Nah, kalau misalkan tadi kan katanya memberikan maskernya sebagai bentuk upaya pencegahan. Nah, itu distribusi ke masyarakat itu seperti apa ya? Apakah disalurkan dulu ke puskesmas misalnya? Iya, betul. Oh iya, betul ya. Lewat puskesmas, nanti dari Dinkes turunkan ke puskes, nanti dari puskesnya baru memberikannya ke masyarakatnya langsung gitu. Betul-betul. Berarti semua puskesmas yang ada di wilayah Dinkes itu nanti diberikan masker gitu ya sebagai bentuk upaya pencegahannya. Oh iya, tadi kan nih mention juga nih katanya salah satu penyebab utama kebakaran lahan terus terjadi itu kan lahan gambut ya. Kalau nggak salah di Kalimantan Selatan ini ada kan daerah yang namanya gambut. Nah, itu emang benar-benar maksudnya lahannya itu penuh dengan lahan gambut kah sehingga daerah itu disebut gambut gitu, apa seperti apa ya? Iya, dari berdasarkan yang namanya gambut, jadi lahan area sana tuh lahan gambut. Jadi itu pemicu utama yang kebakaran lahan. Oh, berarti banyak dong di sana. Maksudnya kan tadi kebakaran lahan juga kan ya. Berarti kan dampak kabut asapnya di situ tuh juga banyak nggak sih? Dampak terkena yang penyakit ISPA, bahkan sampai ke ISPA berat pneumonia ada. Berarti kalau misalkan data di puskesmas, maksudnya kayak kan tadi kan puskesmas Martapura Barat ini datanya segini kan ya. Kalau di sana puskesmas di Gambut sendiri itu berarti banyak juga dong yang terkena. Ya, betul. Kalau yang aku lihat gitu dari data puskesmas di sana yang tahun ini 2024 itu sekitar 1012 kasus gitu totalnya. 1000 dari bulan Januari sampai Juni ini. Oh, 1012 kasus yaitu di Gambut sendiri. Tapi kan Gambut, maksudnya di tahun 2024 sendiri ini kan sudah nggak ada kabut asap tuh. Berarti mostly maksudnya yang di penyebab ISPA itu sendiri berarti dari polusi udara yang dihasilkan bukan dari kabut asap gitu loh. Bukan hanya kabut asap aja yang menyebabkan kita terkena ISPA gitu. Iya. Maksudnya kan dari polusi yang lain itu kan entah dari kendaraan, apalagi kan sekarang Banjarmasin, Banjarbaru sampai ke Martapura itu sekarang padat banget nggak sih? Tuh, termasuk perkotaan lah ya, yang padat lalu lalang kita setiap kendaraan motor gitu, kerja, dan industri, limbah asap rumah tangga juga bisa. Iya sih, benar-benar. Itu kemarin juga aku kalau misalkan jalan itu kan di sekitar
maksudnya di perkotaan itu kalau siang-siang terus juga kendaraan banyak banget, itu kerasa banget sumpah polusinya. Kayak apa ya, beneran kayak ada asap gitu loh, kayak kabut asap. Aku merasa itu tuh kayak kabut asap yang kita rasakan pas kebakaran lahan kemarin, padahal itu cuman polusi hasil dari kendaraan gitu loh, saking meningkatnya polusi sekarang ini ya. Betul, jadi peningkatan pada kasus ISPA sendiri juga tetap ada gitu. Nah, walaupun kebakaran lahan sendiri itu sudah berhenti gitu kan ya. Sudah mulai menurun lah ya. Sudah menurun, ISPA-nya tapi tetap masih ada, tapi bukan karena kebakaran lahan. tapi karena polusi. Polusi Iya. kendaraan, transportasi kan. Makanya penting banget ya buat kita untuk memakai masker itu ya. Cuman masker sendiri ya, saat kita pakai itu menurut kalian masih efektif nggak untuk melindungi diri kita dari berbagai macam polusi? Kalau dari aku ya, mungkin belum seefektif itu karena cuman melindungi dari polutan-polutan yang terlihat gitu. Oh iya, dari masker konvensional Iya, yang yang seperti biasa. biasanya. Iya, betul sih. Soalnya ya kalau dari yang saya dengar nih ya, kebanyakan orang tuh kayak kurang suka gitu ya pakai masker. Padahal juga pas COVID kemarin kan tuh penularannya banyak banget, tapi ya banyak sih orang yang masih mengabaikan gitu loh pakai masker, entah karena alasannya kurang nyaman lah apalah. Nah, tapi sebenarnya saya penasaran sih, awal mula masker itu seperti apa ya perkembangannya? Sebenarnya kan kalau mula masker itu dimulai dari wabah juga kan, namanya flu Spanyol. Oh, Nah, itu tuh di abad 17. Tapi bentuk maskernya jangan dibayangkan seperti masker sekarang ya. oh beda ya? Iya. Emang kayak gimana tuh? Jadi awal-awalnya tuh dari kayak bahan wol tipis, kain lah. Nah, tapi bentuknya tuh kayak paruh burung. Kayak Muncung paruh burung? Iya. Oh, Alasannya jadi kayak paruh burung karena mereka itu menganggap kan wabah dari Iya. polusi udara flu Spanyol itu. Jadi mereka tuh menaruh obat-obatnya itu di paruh yang masker yang oh dibuat iya, tadi. jadi paham kalau misalkan semakin panjang itu kan berarti semakin jauh ya dari Iya. ini Langsung Wol. dari kan mereka memberi obat kan Oh herbal iya, gitu. betul. Wah, Terus berkembang gitu ya. berkembang jadi masker sekali pakai. Oh. Di abad ke-20 sudah masker sekali pakai, sudah jadi masker medis, lanjut berkembang seperti masker yang sekarang. Jadi Gitu sekali ya. pakai. Iya, tapi iya masih sekali pakai dan memang masih bermasalah ya terkait yang sekali pakai ini masih Betul, menimbulkan betul. limbah gitu. Iya kan, dia karena sekali pakai, jadi kalau misalkan ya udah kalau pakai kan langsung dibuang gitu kan, terus menumpuk gitu kan ya. Terus juga tadi kekurangannya salah satunya kurang nyaman ya dipakai ya. Nah, Kalau dipakai udah lama gitu kan jadi pengap, kurang benar. nyaman gitu. Jadi Mm-mm. sakit telinganya kadang. Iya, betul-betul. Berarti emang untuk pencegahan ya dari penyakit saluran pernapasan ini kan salah satunya dengan upaya memakai masker kan ya. Tapi masker sendiri ini masih memiliki kekurangan. Jadi kayaknya kita memang perlu inovasi deh ya. Buat masker yang lebih baik, lebih efektif gitu kan ya. Nah, seandainya misalkan masker yang nanti beberapa tahun ke depan tuh ada masker yang kalau misalkan ada polusi itu bisa dideteksi. Jadi kalau misalkan tingkat polusinya rendah kan nggak perlu dipakai tuh. Kalau kita pakai masker biasa kan ibaratnya kita nggak tahu tuh polusinya sedang tinggi atau enggak, tapi pakai terus. Iya, terus. Jadi kan kayak nggak nyaman kan ya, sakit juga dipakai kalau kelamaan kalau misalkan di telinga gitu. Ya, jadi kan seiring berkembangnya zaman ya. Jadi kan kita hidup di dunia teknologi nih. Betul. Ya kan, siapa tahu masker ini bisa kita kombinasikan dengan teknologi. Oh iya betul-betul. Teknologi juga kan sekarang sudah banyak tuh ya. Nggak menutup kemungkinan di beberapa tahun ke depan teknologi itu bisa digabung-gabung gitu loh. Kolaborasikan gitu jadi satu alat aja, tapi sudah mencakup semua fitur-fitur teknologi. Wah, benar sih. Wah, itu inovasinya bagus banget sih karena ibaratnya satu alat tapi memiliki banyak fungsi gitu loh. Jadinya kan apa ya namanya, sangat bermanfaat banget gitu loh buat semua orang gitu kan ya, nggak perlu
ini kalau misalkan ibaratnya kalau misalkan sekarang tuh teknologinya pisah-pisah jadi kan perlu banyak tuh dibelinya. Kalau misalkan dijadikan satu semua kan pasti lebih efektif dan efisien kan ya? Ya, contohnya apabila masker kan digabung sama teknologi nih, jadi masker yang seperti apa nih? Oh, Seperti apa ya? Misalnya ada apa tadi, Pendeteksi polusi. ada asapnya. Jadi kan iya. maskernya bisa nih memberikan tanda-tanda polusi yang seperti apa tingkatnya. oh betul-betul. gitu. Jadi kalau misalkan dideteksi polusinya gitu kan, kalau misalkan ya polusinya nggak ada, nggak usah dipakai gitu. Tapi kalau misalkan tingkat polusinya tinggi, ya udah dipakai gitu. Jadi kan kayak nggak sepanjang waktu dipakai terus gitu ya. Padahal kita nggak tahu tingkat polusinya tuh mungkin bisa aja tuh rendah. Bener-bener sih bagus sih. Sama kalau misalkan fitur yang lain gitu, kayak fitur kan jadinya polusi itu kan kalau misalkan masker biasa ini kan cuma kayak melindungi dari luar gitu kan ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan masih ada yang masuk tuh. Nah, jadi paling nggak kayak ada teknologi baru gitu kan, kayak apa ya teknologinya tuh? Kayak filternya ya. Nah, betul-betul kayak filternya itu, iya sih. Jadi dalam masker itu juga ada filter gitu kan, jadi lebih efektif lah daripada cuma melindungi dari luar gitu kan. Nah, betul sih. Berarti emang kita dalam beberapa tahun ke depan diharapkannya bisa memiliki suatu alat dalam masker sendiri ya, tapi sudah mencakup berbagai fungsi gitu loh, dengan mengkombinasikan berbagai teknologi di dalamnya. Wah, itu keren banget sih ya kalau misalkan bisa diimplementasikan. Nah, Nah, bisa diwujudkan dengan berbagai pihak gitu Oh, ya, iya, yang membantu betul. untuk terciptanya masker tersebut dengan teknologi canggih, seperti Kementerian Kesehatan kan, apalagi Iya. yang orang-orang yang perusahaan swasta yang bisa memproduksi masker secara massal Wah, gitu. betul sih, itu betul banget. Jadi, mungkin itu saja ya bincang-bincang dari kita. Wah, untuk sharing kali ini sangat bermanfaat banget ya, banyak sekali pengetahuan mulai dari tadi permasalahan ISPA, upaya penanganannya, dan juga inovasi dari masker tadi mungkin bisa diimplementasikan ya. Iya. Nah, mungkin itu saja sih ya bincang-bincang kita hari ini. Kalau misalkan ada salah kata, mungkin jangan dibawa ke hati Ya. mungkin ya.